Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi perkuliahan kita pada sore hari ini. Kemarin kita sudah membahas eh, metode transportasi dengan menggunakan northwest corner, kemudian least cost, lalu Vogel atau farm, ya. Kemudian kita juga sudah tahu bagaimana kalau kondisinya tidak balance antara supply-nya dengan demand-nya. Kalau supply-nya kurang, maka nanti kita tambahkan supply dummy di sini ya. Di sini. Kalau demand-nya yang kurang, nanti kita tambahkan demand sebagai dummy ya. Dengan cost masing-masingnya di setiap tabel di setiap kotaknya nilainya 0. Nah, ini kemarin kita sudah coba kalau kita pakai NWC dengan soal seperti ini ya, costnya 5, 4, 3, 8, 4, 3, 9, 7, 5, maka kita atur kita alokasikan dimulai dari pojok kiri atas ya, maka kita akan dapatkan seperti ini nilainya kan. Kita sudah coba kalau pakai list cost hasilnya 4100, pakai farm hasilnya 3900 ya. Nah, hari ini kita coba uh, step kita coba hasil ini kita optimasi ya. Jadi northwest corner, list cost dan farm ini bisa kita optimasi gitu ya. Kita optimasi uh, dengan menggunakan stepping stone. Ya, stepping stone itu artinya kita menggunakan kayak semacam batu pijakan gitu ya, batu pijakan. Kalau kita lihat di sini, contohnya NWC ya. Yang NWC tadi kan hasilnya seperti ini nih, ya. Ada yang nilainya 0, 0, 0, 0. Ada 4 kotak yang nilainya 0, ya. Nah, dengan NWC di sini 4 kotak ini saya kasih warna biru, ya, biar gampang lihatnya, ya. Warna biru ini seolah-olah seperti air yang nggak ada batunya. Yang sudah ada alokasinya kita anggap seperti ada batu pijakan, stone-nya, ya, ada stone-nya. Nah, dengan metode stepping stone ini kita melakukan lagi realokasi ya, melakukan alokasi ulang. Kita atur sedemikian rupa supaya bisa nggak sih lebih lebih kecil dari 4200 ya. Nah, metode stepping stone ini bisa kita lakukan kalau jumlah ini kan kalau kita lihat jumlah baris sama kolomnya, barisnya 3, kolomnya 3, 6 ya. 6, kemudian kotak yang kosong ini ya, ini jumlahnya 4 ya. Jadi syaratnya si apa si jumlah kotak kosongnya ini harus lebih kecil dari 6 dikurang 1 ya. Jumlah baris sama jumlah kolom 6 dikurang 1 5. Ini kan 4 masih dikurang 1 gitu ya. Jadi ini bisa dioptimasi ya, bisa dioptimasi. Nah, cara optimasinya gimana? Cara optimasinya kita lakukan di setiap kotak ini kita atur lagi ya. Setiap kotak di sini yang kosong ya, ada 4 kotak yang kosong ini eh, kita atur seperti kita melompat posisinya ya. Melompat dari kotak ini PY ya, kotak yang ini ya, nih, kotak PY yang ini ya, PY ya. Kotak lompatnya begini, harus setiap lompat nanti belok, lompat lagi belok ya, membentuk seperti segi 4 gitu ya, gini ya. Contoh nih, untuk yang kotak P ini kita lompatannya dari PY lalu ke PX ya, kotak yang ini dari PX lompat ke PQ, dari PQ lompat ke QY ya, ini ya. Lalu yang ini PZ, yang PZ dari PZ. Nah, kalau lompat itu nggak boleh lompat di air ya, 2 kali di air. Jadi dari air lompat ke daratan yang ada batunya ya. Lompat ke PX, dari PX lompat lagi ke QX, dari QX lompat lagi ke QY ya. Kemudian lompat lagi ke RY, dari RY ke RZ, dari RZ baru lompat lagi ke
PZ ya. Nah di sini lompatnya pertama misalnya dari sini, dari PZ nggak boleh ke PY ya, nggak boleh dari air ke air lagi ya. Kemudian yang berikutnya nggak boleh juga diagonal. Misalnya kan tadi dari PZ ke PX ke QX ke QY ke PZ nggak boleh diagonal begini, harus lurus ya, vertikal atau horizontal. Makanya di sini kita lihat kalau untuk PY ya, PY dari sini PY ke PX ya, PX lalu ke QX lalu ke QY lalu ke PY. Kemudian yang ini ya PZ, ini kita lompat ke PX lalu lompat ke QX lalu lompat ke QY, lompat ke RY, lompat ke RZ, baru lompat lagi balik lagi ke posisi semula ya. Kemudian yang ini nih yang QZ lompatnya ke QY, dari QY lompat ke RY, dari RY lompat ke RZ, kemudian balik lagi ya, RZ ke QZ. Lalu yang ini RX lompat ke RY, dari RY lompat ke QY, QY lompat ke QX, QX ke dari QX nanti ke RX lagi ya. Jadi kita buat kotak-kotaknya seperti itu ya. Kotaknya seperti ini, dari sini lajur lompatannya di setiap kotak kotak yang biru ini, kotak yang biru ya. Di sini saya tuliskan dari PY lompat ke PX ya, PX lalu ke QX lalu ke QY lalu ke PY lagi. Nah tujuannya apa nih? Tujuannya sebenarnya di sini kita mau menghitung costnya ya. Cost dari kotak-kotak ini nanti kita hitung. Aturannya begini ya. Jadi aturannya kotak di mana kita berdiri itu nilainya positif. Berikutnya negatif, positif, negatif, gitu ya. Selang-seling, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif dan seterusnya. Nah, yang ini kita lihat. PY ya. PY di sini kita coba lihat PY nilainya 4 ya. 4 dikurang 5 ditambah 8 dikurang 4, hasilnya ini G4 dikurang E4 kurang E6 dikurang G6, hasilnya 3. Lalu yang ini juga nih PZ, dari PZ positif ya, positif 3 kurang 5 plus 8 minus 4 plus 7 minus 5 gitu ya, sampai sini terakhir ini. Hasilnya berapa? 4. Lalu yang ini 3 dikurang 4 ini ya, 3 dikurang 4 kurang 7 tambah 7 kurang 5, hasilnya 1. Yang ini 9 kurang 7 tambah 4 kurang 8, hasilnya min 2. Nah, nanti kalau sudah kita lihat di sini ada nilai yang positif sama negatif. Selama masih ada nilai negatif, berarti alokasi seperti ini masih bisa dioptimasi ya, masih bisa dioptimasi selama ada nilai yang negatif ya, dari lompatan-lompatan stepping stone tadi ya. Selama ada negatif maka dia bisa dioptimasi. Sampai kapan? Sampai nanti, jadi nanti setelah dioptimasi kita lakukan lagi stepping stone lagi, oh masih ada negatif lagi, stepping stone lagi ya, sampai nilainya semua positif ya. Lalu kita nanti prioritas stepping stone-nya gimana? Kita pilih yang nilainya paling kecil ya, negatifnya paling besar berarti. Contohnya di sini nilai RX min 2 ya, RX min 2 mana? RX itu posisinya di sini. Maka artinya di sini yang tadi 0 ini harus kita optimasi nih ya. Nilai 0 ini kita optimasi ya. Nilai 0-nya kita optimasi ya. Caranya gimana? Cara optimasinya kan tadi kita sudah, ini positif ya, ini kotak positif, kotak negatif, positif, negatif. Nah sekarang kita lihat alokasi terkecil di 4 kotak ini, ada 200, 100, 100, 0 ya. Jadi alokasi terkecil, kalau 0 kan bukan alokasi ya, artinya tidak dialokasikan. Jadi kalau kita di sini 3 kotak ini yang paling kecil adalah 100, maka
nanti kita alokasikan ulang dengan menambah dan mengurangi 100 dari setiap kotaknya tergantung tandanya. Tadi di sini kan tandanya positif ya. Positif berarti nanti ini kita tambahkan 100. Lalu ini kita kurangi 100. Yang ini kita tambahkan 100. Yang ini kita kurangi 100. Ya. Jadi 0 tambah 100 hasilnya 100. 100 dikurang 100. Ini kan udah tambah tadi ya. Berarti ini sekarang kurang. 100 kurang 100 hasilnya 0. 100. Lalu yang ini tambah. 100 tambah 100 hasilnya 200. 200 kurang 100 hasilnya 100. Ya. Sehingga nanti hasilnya ini. Nah, ya. Berubah menjadi gini ya alokasinya ya. Nih. 200 kurang 100, ini 100 tambah 100, 100 kurang 100, 0 tambah 100. Nah, setelah kita alokasi seperti ini, ya, setelah kita alokasi seperti ini, maka kalau kita lihat di sini masih ada 4 ya, ada 4 yang nggak ada batunya, yang warna biru, ya. Nah, kita lihat di sini kalau kita bikin lompatan stepping stone dari PY ke PX ke PX lalu ke QX lalu ke QY, kita akan dapatkan nilainya 3, nggak banyak berubah. Yang ini juga sama nih. Yang ini dari sini dari PZ ke PX 5 ya, PX lalu ke QX lalu ke QY lalu ke sebentar, yang ini nanti ini nggak biru lagi ya, ini warnanya nggak biru harusnya, yang biru kan yang ini sekarang udah berubah ya, yang warna birunya. Oke. Jadi yang PZ ya, PZ itu PZ lompatnya ke PX lalu dari PX ini lompat ke P ke QY, QY ke RY, RY ke RZ lompat gitu ya, dari RZ baru ke sini. Nah ini kalau kita jumlahkan 3 kurang 5 tambah 8 kurang 9 tambah 5 hasilnya 4 ya. Lalu QZ nya mana ini, QZ nya dari QZ ke QY lompat ke sini lalu ke QZ itu ke QZ dari QY QZ ke QY gitu ya, QZ QY lalu RY sini lalu ke sini ke RZ lalu ke QZ lagi ya. Oke, lalu yang RX ini bukan RX harusnya ya, RY ini kan RY ya. RY ini lompatannya ke dari RY lompat ke QY, dari QY ke QX lalu ke RX baru ke balik lagi ke RY gitu ya, RY. Nah kalau kita lihat di sini ini tadi 4 kurang 5 minus 1 tambah 8 7 kurang 4 3 ya. Lalu yang ini 3 kurang 5 min 2 tambah 8 tambah 8 itu min 2 6 kurang 9 min 3 ini saya ulang lagi ya, 3 kurang 5 tambah ini lalu kurang ini lalu tambah ini 2 misalnya ya, 2. Lalu yang QZ yang ini
ini sama dengan 3 dikurang 4 tambah 8 kurang 9 tambah 5 3. Lalu yang RY ini sama dengan 7 dikurang 4 tambah 8 kurang 9. Nah, hasilnya 2. Nah, kalau kita lihat di sini ini sudah positif semua ya, nggak ada negatif. Ya berarti total costnya ya sudah, setelah dioptimasi hasilnya segini, dari 4.200 ya awalnya menjadi 4.000 ya, menjadi 4.000 dolar. Oke. Lalu list costnya bisa nggak? List costnya coba kita lihat. Awalnya 4.100, nah tapi list cost kalau kita lihat di sini jumlah yang nggak ada batunya itu 5. Nah ini nggak bisa dioptimasi nih kalau list cost ya. Yang ini kenapa? Karena jumlah batunya 5 ya. Jumlah yang nggak ada batunya kan tadi aturannya jumlah baris tambah jumlah koron kurang 1 harus lebih kecil dari ini, area yang nggak ada stone nya. Bagaimana dengan farm? Farm kalau kita lihat di sini farm ada 4, masih bisa ya 4. Ini kita lihat dulu coba kalau farm kan gini ya. Ini farm awalnya 3.900, lalu kotak yang ini misalnya nih PY ya, PY lompatannya adalah PY. Kalau lompat ke sini PY itu lompatnya ke sini, lompat ke PX, dari PX ke sini. PY nggak bisa ini, PY nggak bisa. Kalau yang ini Z nya dari PZ ke sini, ke sini, ke sini, ini bisa ya. Kalau PZ coba ya, PZ nya ini sama dengan 3 dikurang 5 tambah 9 kurang 5 tambah 3, hasilnya positif. Yang QX nya QX ya ke sini. Kalau QX nya ke bawah nih, kita akan ke bawah, sama dengan 8 kurang 9 tambah 5 kurang 3 tambah 4, hasilnya 5. Oh nggak bisa juga nih. Yang ini RY mana RY ini, RY sama dengan 7 kurang 5 tambah 3 kurang 4, hasilnya 1. Ini sudah positif ya, nggak bisa kita ini lagi ya, kita optimasi lagi. Oke, jadi konsepnya seperti itu ya. Jadi masing-masing ini bisa kita optimasi lagi, tapi ada syaratnya tadi. Syaratnya apa? Syaratnya kita tidak bisa optimasi lagi, bisa optimasi lagi kalau jumlah area yang tidak ada stone-nya itu jumlahnya lebih kecil dari row tambah kolom dikurang 1 ya, itu baru bisa dioptimasi. Kemudian hasil stepping stone-nya itu harus negatif ya. Kalau sudah positif udah nggak bisa ya. Oke, saya rasa itu dulu ya. Eh, Terkait dengan stepping stone silahkan dipelajari lebih lanjut lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.